Halo adik-adik, kali ini kita bertemu lagi ya dalam pembahasan materi tentang matriks dan vektor, yaitu bahas soal matematika IPA. Oke, kita langsung saja bahas materi yang pertama ya, yaitu tentang matriks. Apa sih itu matriks, Kak? Matriks adalah himpunan skalar, yaitu bilangan real atau kompleks yang disusun atau diajarkan secara 4 persegi panjang menurut baris-baris dan kolom. Lalu, bentuk tanda kurung matriks gimana, Kak? Nah, ada kurung biasa, kurung siku, dan kurung seperti yang ketiga ya. Oke, selanjutnya, nah adik-adik perlu tahu nih bagaimana ordo matriks. Untuk ordo matriks sendiri terdiri dari baris dan kolom, dimana kalau matriksnya A yaitu dengan ordo I kali J. I merupakan baris yaitu baris I dan J merupakan kolom. Yang artinya baris M banyaknya baris pada matriks ya, dan M itu banyaknya kolom. Oke, langsung saja operasi pada matriks. Nah, di sini Kakak akan bahas operasi-operasi penting pada matriks ya. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan matriks. Apa itu, Kak, penjumlahan matriks? Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, untuk penjumlahan matriks, adik tinggal lakukan saja penjumlahan terhadap orde yang sama, yang bersesuaian. Contohnya ya, di sini ada matriks A, ordenya itu 2 kali 2 ya, barisnya 2 dan kolomnya juga 2. Sementara untuk matriks C, kita tidak bisa lakukan penjumlahan. Kenapa? Karena ordonya berbeda, yaitu 2 kali 3. Sehingga untuk matriks A tambah matriks B bisa ya, yaitu 3, 1, 4, 2 ditambah dengan matriks 0, 2, 1, 3. Hasilnya 3, 3, 5, 5. Skui lanjut. Nah, berikutnya apa, Kak? Perkalian skalar dengan matriks. Nah, kalau perkalian skalar, jika ada suatu bilangan K, nah, itu merupakan skalar, dikalikan dengan matriks. Dimana cara perkaliannya? Setiap elemen dari matriks itu kita kalikan dengan K. Sebagai contoh seperti berikut ya. Nah, di sini ada matriks A. 1, 2, 3, 0, min 1, 5. Maka 2 dikali matriks A itu 2 dikali 1. Nah, masing-masing yang kita kalikan 2. 2 dikali 2 dan sampai 2 dikali 5. Seperti itu ya, dik, cara perkalian skalar dengan matriks. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, perkalian matriks dengan matriks. Ini yang perlu diingat ya. Nah, bagaimana kita bisa mengalihkan suatu matriks? Ada syaratnya. Apabila jumlah kolom pertama itu sama dengan jumlah atau banyaknya baris pada matriks kedua. Oke, kita lihat ya. Nah, berikutnya ini tentang transpose matriks. Oke, transpose matriks itu apa, Kak? Transpose matriks itu sangat mudah, dik. Caranya kita tinggal ubah yang tadinya elemen itu merupakan baris, kita ubah menjadi kolom. Jadi di sini jika diketahui suatu matriks A, I, J berukuran M kali N, maka A transposnya N kali M. Artinya baris diubah jadi kolom dan kolom diubah jadi baris. Beberapa sifat matriks transpose. A tambah B ditransposkan bisa menjadi A transpos tambah B transpos. Sementara untuk A transpos itu ditransposkan lagi jadinya A ya. Untuk A dikali B transpos sama dengan B transpos dikali A transpos. Oke, tadi kita sudah bahas tentang transpos matriks. Selanjutnya kita akan bahas tentang soal yang pertama. Nah, di sini ada suatu matriks A yaitu 1, 2, 4, 3 dan matriks identitas ya, adik-adik. Ingat kalau matriks identitas itu diagonal utamanya 1. Mau itu ordo 2 kali 2, ordo 3 kali 3, seperti itu ya. Diagonal utamanya harus 1. Bilangan lambda yang memenuhi persamaan A dikurang lambda kali identitas sama dengan 0 adalah, nah di sini adik-adik lihat ya bahwasanya di sini ada tanda nilai mutlak ya. Nilai mutlak dari A dikurang lambda kali I. Oke, selanjutnya kita lihat. Oke, pembahasannya nih ya. Di sini ada A dikurang A dikali matriks identitasnya ya. Nah, dimana matriks A-nya ini dan matriks lambdanya itu lambda dikali identitas. Oke, sehingga hasilnya itu dikalikan ya. 1 dikurang lambda kali 1 lambda dikali 0 ini ya, sehingga 1 dikurang lambda
2 dikurang 0 karena lambda kali 0 tadi 0 ya. Lalu nah ini dia, kakak tuliskan ya, lambda dikali matriks 1 0 0 1. Nah ini hasilnya itu lambda 0 0 dan lambda. Jadi ketika dikurangin terhadap matriks A-nya ya, matriks A-nya itu 1 2 4 3, sehingga 1 dikurang lambda, 2 dikurang 0 2 ya, tetap di sini. Dan untuk 4 dikurang 0 4, dan 3 dikurang lambda ini ya, 3 dikurang lambdanya. Oke, next. Soal berikutnya, soal yang kedua ini ya. Untuk soal yang kedua di sini, jika matriks berorder 2 kali 2 sehingga M dikali matriks 1 min 1 sama dengan min 1 5. Nah, ini ada dua persamaan, Dik. Ada persamaan yang pertama dan ada persamaan yang kedua. Nah, jadi di sini ada dua persamaan. Jadi untuk penyelesaian soal seperti ini, kita lihat yang ditanya itu apa? Nilai dari M kuadrat. Artinya kita harus tentukan dulu nih matriks M. Coba lihat clue pada soal. Matriks M itu merupakan matriks berorder 2 kali 2. Berarti ini ya, sehingga kita tuliskan dengan A, B, C, D karena ordernya 2 kali 2. Nah, maka berlaku karena dia persamaan, kita kalikan nih di perkaliannya. Matriks A dikali 1, A ya di sini, dikurang B. Kenapa? Karena B dikali min 1 tuh min B. Selanjutnya itu merupakan baris yang pertama. Jadi A kurang B itu sama dengan ini ya, min 1. Terus kalau C dikurang D itu hasilnya 5. Selanjutnya itu persamaan pertama. Dan yang kedua, nah dari matriks yang kedua ini yang tadi, jadi 2A tambah B sama dengan 4, 2C tambah D sama dengan 7. Setelah itu kita lihat, nah dari nilai dari persamaan 3 dan 4 kita bisa temukan nilai A nya itu 1 dan B nya 2. Dari persamaan 2 dan 4 kita bisa temukan bahwasanya C nya itu 4 dan D nya itu min 1, sehingga nilai dari M kuadrat yaitu 1 2 4 min 1 dikali 1 2 4 min 1. Matriks M kuadrat adalah 9009. Opsi yang tepat adalah B ya. Selanjutnya, nah kita lihat soal yang berikutnya. Diketahui matriks A itu 2 4 2B 3C dan matriks B nya 2C kurang 3B 2 tambah 1A B tambah 7. Jika B transpose adalah matriks B, maka nilai C yang memenuhi yaitu A sama dengan 2 dikali B transpose. Selanjutnya kita lihat pembahasannya. Jadi kita sesuaikan ya, bahwasanya A itu sama dengan 2 dikali B transpose. Transpose dari matriks B itu kita tinggal ubah baris menjadi kolom. Berarti di sini 2C kurang 3B, di bawahnya itu 2A tambah 1. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Lalu untuk baris yang kedua itu A dan B tambah 7, jadi kolom seperti ini ya. Maka dari persamaan 1 dan 2 diperolehlah nilai B nya itu 2/3C kurang 1/3, sehingga untuk C nya itu 8. Jadi opsi yang tepat adalah D. Skuy, kita lanjut ya untuk materi yang kedua, yaitu tentang vektor. Nah, vektor itu apa, Kak? Vektor adalah besaran yang punya besar, nilai, dan arah. Untuk notasi vektor sebagai berikut ya. Cara penulisannya boleh dengan AB dengan ruas garis ya, atau boleh dengan huruf kecil. Nah, AB di sana huruf besar, di mana ada ruas garisnya. Untuk yang huruf kecil bisa A, B, C, dan jangan lupa ada garisnya di atasnya ya, seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya jenis-jenis vektor. Jenis vektor ada beberapa, yaitu vektor basis. Apa tuh vektor basis, Kak? Vektor basis merupakan vektor yang nilainya ada I itu mewakili dari X, ada J dan K. Selanjutnya vektor posisi. Vektor posisi itu merupakan vektor yang titik pangkalnya adalah titik asal, yaitu titik koordinatnya, di mana titik O ya. Sehingga kalau misalkan kita tuliskan, untuk vektor 0 itu biasa aja ya, A, B, dan C. Oke, sekarang kita lihat. Nah, berikutnya di sini ada vektor di R2.
Untuk vektor dr2 itu rumusnya akar dari x1 kuadrat tambah y1 kuadrat. Kenapa? Karena dia di ruang dimensi 2, ada sumbu x dan y ya. Kalau untuk panjang vektor di ruang dimensi 3 berarti ada x, y, z. Maka panjang vektor dari vektor A ataupun vektor apapun nanti ya notasi vektornya, kalau dia di dimensi 3 maka x1 kuadrat tambah y1 kuadrat tambah z1 kuadrat. Sekarang kita lihat ya rumus-rumus yang ada pada vektor satuan nih atau unit vektor. Berikutnya perkalian vektor dengan skalar. Nah, ada hasil kali titik yaitu dot product, dimana U dikali V, vektor U dikali V yaitu norm U dikali V gitu ya. Nah, selanjutnya ada rumus kosinus. Rumus kosinus itu kosinus theta sama dengan perkalian dari dua vektornya yaitu U dikali V per panjang vektor U dikali panjang vektor P. Langsung aja kita soal yang pertama. Nah, di sini diketahui vektor A-nya 3 min 2, vektor B-nya 4 1 dan vektor C-nya min 2 min 1 ya. Jika 2A kurang 3B tambah KC sama dengan vektor 0 min 4 dengan K bilangan real, maka nilai K adalah langsung kita bahas ya, Dik. Jadi di sini yang perlu dilihat yaitu ada suatu nilai ya, dimana nilainya itu merupakan nilai dari matriks A, B ini ya, matriks A itu vektor A, ada vektor B dan ada vektor C, dimana di sana 2 dikali vektor A, nah dikurang 3 dikali vektor B dan ditambah K dikali vektor C, dimana K nya ini bilangan ya atau skalar, sama dengan vektor 0 min 4. Jadi kita substitusikan dulu nih di berapa nilai dari vektor A, berapa nilai dari vektor B, dan berapa nilai dari vektor C. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Nah, seperti ini jadi 2 dikali 3 min 2, 3 nya dikali vektor B, K dikali vektor C, dan hasilnya ini 0 min 4. Lalu selanjutnya setelah kita kalikan diperolehlah matriksnya ya, yaitu min 6 kurang 2K sama dengan 0. Di sini kita ambil, maka nilai K-nya itu min 3. Jadi opsi yang tepat adalah B. Lanjut soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, jika diketahui vektor P. Vektor P di sini 3 min 3. Vektor Q-nya 2A dan 3. Besar sudut antara kedua vektor itu adalah 90 derajat. Masih ingat kalau misalkan yang tegak lurus bagaimana di sudutnya? Ya, 90 derajat. Dengan demikian apa? Nilai kosinusnya, nilai cos theta-nya itu adalah 0 derajat. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini kita tinggal kalikan aja nih, vektor P dikali vektor Q. 3 dikali 2 tambah 3 dikali A tambah min 3 dikali 3 sama dengan 0. Ingat ya, kalau dia vektornya dengan nilai sudut 90 derajat berarti itu merupakan vektor yang saling tegak lurus. Jadi di sini vektor yang saling tegak lurus. Dimana kalau tegak lurus itu nilai kosinus theta-nya adalah 0 derajat. Kita lihat pembahasannya ya. Seperti ini. Kalikan sama dengan 0, maka diperoleh nilai A-nya 1. Opsi yang tepat yaitu C. Oke, kita lanjut soal berikutnya, yaitu diketahui dua vektor, vektor U dan vektor V. Jarak antar vektor U dan V adalah, nah di sini jarak ya. Kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah jarak antara dua vektor, maka itu sama dengan D ya adik-adik. Nah, D itu rumusnya sendiri adalah akar dari, masih ingat nggak nih, gradien garis. Kalau gradien garis berarti itu X2 kurang X1 ya, sama juga seperti itu nih, X2 kurang X1 dikuadratin, nah dan seterusnya sampai dia ada nemu yang Y ya, sampai di Y2 dan Z ya, Z2 kurang Z1 dikuadratin. Nah, seperti itu ya seterusnya untuk jarak. Jadi kita lihat pembahasannya nih. Nah, rumus D itu sama dengan akar dari
X1, ini X2 ya, X2 kurang X1 dikuadratkan tambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan, lalu tambah, nah karena di sini 3 dimensi ya, Z2 kurang Z1 kuadrat. Oke, jadi hasilnya berapa nih? Akar 62. Opsi yang tepat yaitu D ya. Kita lihat kembali. Opsi yang tepat itu D, akar 62. Oke, kita lanjut soal berikutnya, yaitu jika ada 3 buah vektor nih, ada U, V, dan W, dimana ini vektor U nya, vektor V, dan vektor W, maka panjang dari vektor U tambah 2V tambah 3W adalah, ingat ya, di sini yang ditanyakan merupakan panjang vektor ya dik, panjang vektor. Artinya kita temukan dulu nih berapa hasil dari U tambah 2V tambah 3W ya. Kita temukan dulu nih berapa hasilnya. Ini merupakan soal USMST tahun 2005. Oke, sekarang kita bahas. Nah, sini vektor U, vektor V, dan vektor W. Kita jumlahin dulu sesuai dengan pertanyaan soal. U tambah 2V tambah 3W. Setelah itu dapat nih koordinatnya, min 5, min 4, dan 15. Dimana yang ditanya adalah panjang vektor. Yang ditanya merupakan panjang vektor. Nah, kalau panjang vektor, rumusnya seperti biasa ya, kita gunakan X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, sehingga min 5 dikuadratkan tambah min 4 dikuadratkan tambah 15 kuadrat, yaitu akar 266. Opsi yang tepat adalah C. Itu ya dik cara penyelesaiannya. Oke, sini quotes untuk adik-adik. Raihlah mimpimu dengan tekun berusaha. Ingat ya, sukses itu merupakan 99% usaha tambah 1% keberuntungan. Jadi yang berperan penting di sini adalah usaha kamu. Giat belajar, tekun, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Oke, bersama Ekodu, everyone can be the master of. Sukses USMST tahun 2021. Bye.